Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus yang setia menggenapi janjinya. Pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, diambil dari Mazmur 130 ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Di sini pemazmur mengajak kepada kita untuk kita belajar menanti-nantikan Tuhan, melebihi dari menanti-nantikan akan jawaban yang Tuhan berikan, menanti-nantikan tentang harapan yang kita harapkan dan kita nanti-nantikan. Di dalam Kejadian 17 ayatnya yang keempat, di sana dikatakan bahwa dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menanti-nanti atau masa penantian itu adalah menunggu sesuatu yang terjadi, sesuatu yang terwujud dari apa yang pernah dijanjikan. Itu yang namanya menanti-nanti. Waktunya bisa ada deadline, bisa juga tidak terbatas waktunya. Kejadian 17 ayatnya yang keempat di sini ada seorang tokoh yang diangkat dalam Alkitab, Abraham. Di mana Abraham ini diuji kesabarannya oleh Tuhan. Lewat dia harus menanti-nanti jawaban dari setiap apa yang sudah pernah dijanjikan Tuhan. Tapi kita puji Tuhan belajar bahwa janji itu berasal dari Tuhan. Janji itu Tuhan yang berikan kepada Abraham. Apakah mudah? Tidak mudah. Masa penantian itu tidak mudah. Abraham harus menanti-nanti hari berganti hari, minggu, bulan, tahun berganti tahun. Seperti kita saat ini. Kita ada di penghujung tahun 2025. Mungkin di antara Bapak, Ibu, Saudara semuanya masih dalam masa-masa penanti-nantian. Di mana kita menanti-nanti jawaban doa kita yang sampai saat ini mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Tapi kita percaya bahwa Allah yang memberikan janji itu adalah setia. Dia adalah Allah yang meneguhkan. Dia Allah yang memberkati setiap kita. Di mana kita masuk di dalam sekolah kehidupannya Tuhan. Abraham menanti tidak sebentar, bertahun-tahun dia menanti jawaban Tuhan. Oleh sebab itu pada kesempatan pagi hari ini kita juga belajar bagaimana kita menanti-nantikan jawaban atas doa-doa yang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya. Pertanyaannya, mengapa Tuhan seringkali mengizinkan kita untuk berada di masa penantian? Kita menanti-nanti, tujuannya adalah Tuhan mau memasukkan kita pada sekolah kehidupan, di mana kita dibentuk karakternya, memiliki kesabaran, memiliki ketangguhan, memiliki iman yang sejati. Apa itu iman yang sejati? Iman sejati bukan percaya karena mudah hidup kita sudah diberkati Tuhan. Iman sejati itu bukan karena semuanya sudah terwujud. Tapi iman sejati adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun janji itu, jawaban doa itu belum terwujud dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan pada waktu kita menanti-nantikan jawaban Tuhan? Kejadian 18 ayat yang pertama di sana mengajarkan kepada kita. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ini yang dilakukan Abraham ketika dia menanti-nanti, dia duduk di pintu kemah. Artinya apa? Dia menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan datangnya firman Tuhan. Dia menyambut dengan bahagia. Apa yang dilakukan Abraham? Ayatnya yang ke-8 dikatakan di situ. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Tuhan datang menampakkan diri kepada Abraham dalam bentuk 3 orang tamu. Dan di situ Abraham di masa-masa menanti, dia menyambut, dia melakukan pelayanan, dia melayani pekerjaan Tuhan, dia melayani Tuhan, dia melayani sesama. Dan apa hasilnya Bapak Ibu Saudaraku? Di ayatnya yang ke-10 di sana dikatakan bahwa firman Tuhan datang kepada Abraham.
Ini bukti bahwa keintiman Abraham dengan Tuhan begitu bagus. Relasi yang baik dibangun antara Abraham dengan Tuhan. Hasilnya adalah firman Tuhan. Sesungguhnya Tuhan akan kembali tahun depan mendapatkan Abraham. Pada waktu itulah Sarah, istri Abraham, akan mempunyai seorang anak laki-laki dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Puji Tuhan, di sini Tuhan begitu mengasihi Abraham. Dia menggenapi janji kebenaran firman Tuhan. Kita juga yang ada di tempat ini, kita dikuatkan. Saat kita menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan jawaban Tuhan, kita dikuatkan. Sebagai ayat penutup di dalam Ibrani 11, ayatnya yang ke-11, di sana dikatakan, karena iman, ini iman yang sejati, karena iman, Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Puji Tuhan, ini menjadi pembelajaran buat kita. Di masa-masa penantian ini kita tetap pegang bahwa Dia adalah Tuhan yang memberikan janji, itu adalah Allah yang setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kami. Di masa-masa penantian pun Tuhan, Engkau masukkan kami dalam sekolah kehidupan-Mu Tuhan. Kami tetap mau memiliki iman yang sejati, percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin belum terwujud, walaupun mungkin kami belum melihat, tapi mau kami tetap percaya kepada Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau Allah yang menggenapi janji kebenaran firman Tuhan. Dari hari ke hari, dari setiap waktu kami lalui, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap pendengar yang saat ini menyaksikan tayangan pagi hari ini. Tuhan berkati di masa-masa penantian mereka. Mungkin mereka menantikan kesembuhan dari sakit penyakit. Mereka menantikan pasangan hidup yang cocok. Mungkin mereka sedang mencari pekerjaan yang sesuai dengan skill keterampilan mereka. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong mereka, sehingga di atasnya nama Tuhan Yesus senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.